Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Abdan Syadiki, pengajar psikologi eksperimental di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang tahapan lanjutan dari penelitian eksperimental, yakni memilih atau menentukan tipe dan desain penelitian eksperimental. Sampai nanti saya juga akan menyinggung sedikit tentang penganalisisan hasil penelitian. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Ya. Yang pertama adalah memahami langkah pelaksanaan penelitian eksperimental. Yang kedua adalah memahami berbagai tipe dan desain eksperimental. Dan yang ketiga itu adalah memahami penggunaannya, ya, penggunaan tipe dan desain eksperimental. Sebelum itu saya ingin memulai presentasi hari ini dengan salah satu video, ya. Ini penelitiannya Milgram. Kalau teman-teman yang sudah nonton di film Experimenter, ini menceritakan tentang sebenarnya inspirasinya dari kisah nyata, ya, yakni Ekman, seorang tentara yang pada saat itu dia sebenarnya ketika perang, ya, perang dengan Yahudi, ya, itu dia membunuh lebih dari 430.000 orang. Tapi setelah disidang dia terlihat tenang, santai, ya. Kemudian juga dia merasa tidak ada penyesalan gitu. Nah, ini yang munculnya yang namanya obedience, ya, atau perilaku patuh dengan otoritas atasan. Mari kita lihat videonya. A decade earlier, psychologist Stanley Milgram had also looked at how we respond to authority. In order to understand how people were induced to obey unjust regimes and participate in atrocities such as the Holocaust, he set up an experiment. Volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory. Will you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. Where? Separated by a screen, the teacher would ask the learner questions in a word game and administer an electric shock when the answer was incorrect. He was told to increase the voltage with each wrong answer. Cloud. Horse. Rock. House. Answer. Wrong. 150 volts. Answer. Horse. Experiment. That's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. All right. I refuse to go in. Let me out. Refuse to go on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Participants didn't know that the learner was really an actor and the so-called shocks harmless. You're going to get a shock. 180 volts. Ow. I can't stand the pain. Let me out of You here. can't stand it. I'm not going to kill that man, eh? I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one. Slow. Walk, dance, truck, music. Two-thirds of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat. 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering a less voltage. Can't you check in and see if he's all right, please? Milgram's findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis. Oke, baik teman-teman. Kalau kita lihat tadi, ya, ini gambaran cuplikan dari penelitian originalnya Milgram, ya. Jadi pada saat itu ada satu peneliti, ini kita menggunakan teknik manipulasi sandiwara, ya. Jadi menggunakan teknik manipulasi sandiwara. Jadi ada orang yang menjadi Confederate. Jadi tadi kalau kita lihat bapak-bapak yang menjadi teacher atau guru, ya, sedangkan di sebelahnya dengan dipisah dengan screen gitu, ya, itu ada yang jadi student. Jadi ada yang jadi student itu dia berperan menjawab pertanyaan dari teacher. Teachernya itu menanyakan tentang memori, ya, ingatan. Jadi ada kata disuruh mengikuti gitu. Kalau salah maka ada hukumannya. Hukumannya yakni
setruman listrik, tapi sebenarnya yang harmless, jadi yang tidak ada setruman sebenarnya, ya, tidak berbahaya. Jadi tidak disetrum malah. Jadi hanya berpura-pura saja teriak kesakitan gitu ya. Dan kita lihat tadi ketika bapak-bapak tadi sampai ke pertanyaan mungkin ketiga atau lebih ya, itu udah mulai tidak nyaman karena merasa bahwa teacher itu harusnya tidak melakukan kekerasan ya kepada studentnya. Tapi entah kenapa dia tetap menuruti kemauan dari eksperimenternya. Maka itu disebut dengan otoritas. Otoritas yang dimaksud adalah eksperimenter yang meminta si bapak-bapak tadi untuk melanjutkan terus ya sampai akhir. Oke, itu penelitian eksperimental. Kalau begitu desainnya apa ya kalau desainnya ya? Nah, mari kita lihat beberapa jenis desain yang mungkin nanti kalian bisa mempertimbangkan contoh Milgram ini termasuk desain apa. Sebelum itu, kita overview sedikit ya. Ini mungkin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi, pada tahapan ini kita masuk ke tahapan yang keempat. Nanti saya sebutkan juga untuk tahapan yang kelima dan keenam. Ya, untuk tahapan 7, 8, dan mungkin yang 9 sampai 10 nanti dijelaskan oleh dosen lain, yakni Bu Firda. Nah, desain eksperimental seperti yang kita ketahui ya, pertama di kuantitatif, pendekatan kuantitatif, paradigma kuantitatif itu ada dua jenis. Ada yang eksperimental, ada yang non-eksperimental. Non-eksperimental itu seperti korelasi dan deskriptif statistik. Ya, kalau eksperimental yang kita jelaskan pada hari ini. Saya sudah menerangkan juga pada pertemuan atau video sebelumnya, ada yang disebut sebagai basic research eksperimental, ada yang disebut sebagai applied research eksperimental. Kalau basic artinya dia hanya menguji hubungan kausalitas antar variabel, bisa 2 variabel, bisa 3, dan seterusnya. Jadi tujuannya untuk kebaruan temuan ilmiah. Tapi kalau applied itu ada intervensi untuk merubah suatu perilaku. Jadi ada perubahan positif ya pada perilaku, sikap, emosi, ataupun konstruk psikologi lainnya. Istilah lain dalam eksperimental juga ada disebut sebagai laboratory eksperimental. Kalau eksperimental laboratorium artinya ada kontrol ketat pada lingkungan, seperti tadi pada contoh Milgram ya, dia menggunakan eksperimental laboratory karena di laboratorium dan kontrolnya ketat. Nah, tidak mesti sih dalam bentuk laboratorium ya, bisa juga dalam ruang kelas atau yang kita anggap sebagai setting tempatnya itu sudah memenuhi standar penelitian ilmiah sesuai dengan riset kita. Jadi disesuaikan dengan risetnya. Yang kedua ada field experiment. Jadi ini menggunakan setting kehidupan nyata ya. Tapi eventnya tetap dimanipulasi ya. Eventnya tetap dimanipulasi. Jadi kayak misalnya dalam kehidupan nyata ada orang misalnya melakukan penelitian, misalnya dia berpura-pura ingin membeli barang di toko, misalnya yang baju ya. Kalau kita ceritakan video sebelumnya ada yang tentang baju, membeli baju ya. Itu mungkin field experiment. Jadi dia benar-benar ke toko gitu ya. Di toko itu beneran ingin beli baju ya, ditawarkan baju dan seterusnya. Ada juga yang natural experiment. Yang natural experiment bedanya dengan field dan laboratory. Di natural itu eventnya itu tidak bisa dikontrol, artinya berjalan dengan senatural mungkin, ya, tidak dikontrol dan berjalan apa adanya lah, sederhananya begitu. Dan partisipan tidak bisa diacak, jadi yang mana dapat yaitu yang jadi partisipan kita gitu. Dan ini berdasarkan lingkungan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, natural eksperimen memang kalau saya rasa yang paling sulit ya dibandingkan yang lainnya. Karena kita harus memastikan bahwa variabel pengganggu benar-benar tidak berpengaruh gitu. Nah, selain itu juga ada jenis yang lain, yakni kalau misalnya ada penelitian yang menggunakan randomisasi, artinya penempatan di antara dua kelompok itu ditempatkan secara acak, ya. Misalnya satu orang itu bisa ke kelompok A atau ke kelompok B saja, orang yang lain tuh bisa ke kelompok A atau kelompok B saja, ya. Jadi di antara pengacakan itu, kalau ada pengacakan itu disebut sebagai true experiment.
Kalau yang tidak ada pengacakan itu disebut sebagai kuasi eksperimental. Ya. Jadi kuasi eksperimental. Tidak ada randomisasi. Nah, baik, kita lihat sama-sama di sini. Kalau dari judul, teman-teman. Strategi berbicara kepada diri sendiri sebagai mekanisme regulasi stres pada individu yang terbiasa menyebut diri menggunakan nama. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat ya, penelitiannya, ini dia penelitiannya menggunakan penelitian basic research ya, atau basic eksperimen. Sementara kalau yang kita lihat di layar sebelah kanan, yakni peningkatan dukungan sosial orang tua dengan anak skizofrenia melalui solution focus terapi. Kalau di sini, karena dia menggunakan perlakuan berupa solution focus terapi, maka kita harus pastikan bahwa ini adalah penelitian terapan atau applied experiment. Ya, karena dia ada perubahan positif nanti mengenai dukungan sosial orang tua pada anak yang skizo gitu. Jadi ada perubahan positif ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di sini lebih jauh ya. Di sini ada beberapa studi, ini sini ada 2 studi ya. Jadi ada 2 studi. Kemudian di sini sebenarnya kalau di sini kurang jelas penelitiannya menggunakan desain apa ya. Kalau yang di sini dia menggunakan desain pretest post-test control group. Oke, nanti saya jelaskan pretest post-test control group itu bagaimana. Nah, desain eksperimen. Kalau tadi kita sudah bicara tentang tipe-tipe ya. Between subject. Between subject itu adalah penelitian eksperimental di mana tiap kelompok bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Itu orangnya beda-beda tiap kelompok. Itu aja sederhananya. Jadi ada kelompok sampel, nanti diacak, dimasukin dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan orangnya di tiap kelompok itu beda-beda. Bisa 2 kelompok, bisa lebih ya. Kalau ini contohnya 3. Within subject, kalau within subject itu satu saja subjeknya. Misalnya angkatan 2018 kelas A. Kelas A saja. Nanti dikasih manipulasi pada perlakuan 1, kondisi 1. Mungkin nanti besoknya dikasih manipulasi lagi kondisi kedua. Besoknya lagi dikasih manipulasi kondisi yang ketiga misalnya. Jadi satu kelompok tapi dikasih treatmentnya berbeda-beda di waktu yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah factorial design. Factorial design ini adalah biasanya IV-nya atau variabel bebasnya lebih dari 1 ya. Bisa 2 atau lebih. Dan dilihat pengaruhnya pada variabel terikat. Ada juga single subject design. Ini biasanya satu orang ya dengan manipulasi, dan biasanya ini sering digunakan pada klinis ya. Pada penelitian klinis, pada applied eksperimen biasanya. Tapi ini agak sulit dalam hal validitas eksternal. Nanti kita akan belajar tentang validitas eksternal di pertemuan yang lain. Jenis manipulasi yang lain berdasarkan IV dan randomisasi itu ada one group post-test pretest design, post-test only control design ya, pretest post-test control group design, Solomon 4 group design, dan lain-lain. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa yang mungkin kita harus pahami biar nanti kalau kalian merancang eksperimental itu bisa menggunakannya. Pertama tentang between dan within dulu ya, karena ini dasar sih sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat nanti dalam suatu eksperimental ada yang menggunakan within, ada yang menggunakan between. Ada juga yang dua-duanya. Kita lihat pada contoh di samping kanan. Jadi penelitian Rahmi ini dia 98 orang ya. Dan dia ini menggunakan teknik mix method. Nah, jadi ada within dan between subject. Nah, kalau between kan orangnya beda dalam 2 kelompok atau lebih ya. Kalau within orangnya sama tapi diberi perlakuan beda-beda. Bisa 3 perlakuan, bisa 2 perlakuan, bisa 4 dan seterusnya. Pada penelitian Rahmi, ini dia menggunakan 2 kelompok yang dipilih secara random. Jadi kelompok 1 ya,
ini menggunakan video beauty vlogger, yakni Andra Alodita, dan dia menggunakan lip cream Wardah gitu ya. Jadi ceritanya dia pengen tahu ya, apakah video tayangan dari beauty vlogger itu bisa berpengaruh pada kredibilitas sumber dan juga keinginan untuk membeli gitu. Video yang kedua, nah jadi kan dua kelompok ya, jadi dua kelompok orangnya beda-beda. Ada yang dikasih video beauty vlogger, ada yang dikasih video artis Indonesia yang menjelaskan tentang Wardah juga ya. Nah jadi dua kelompok berbeda. Tapi dua kelompok ini sebelum dan setelahnya itu diukur juga. Nah jadi ada between dan within subject gitu ya. Jadi ada between dan within subject. Dan ada pre dan post test. Jadi sebelum diukur dulu, setelah diukur lagi. Maksudnya setelah perlakuan dan sebelum perlakuan ya. Tapi kalau teman-teman lihat nanti di artikelnya, dia skornya itu dia menggunakan gain score. Jadi pengurangan antara skor post-test dan pre-test. Jadi tidak dihitung per post-testnya berapa hasilnya, pre-testnya berapa hasilnya, tidak. Ya. Jadi dia menggunakan uji regresi di sini. Tidak menggunakan uji perbedaan. Sah-sah saja dalam penelitian ilmiah, asalkan nanti ada argumentasi ya. Kita lanjut dulu. Ada factorial design ya. Ini yang salah satu jenisnya ada time series ya. Time series itu yang kayak diberi waktu ya. Itu panjang waktunya ya, dan desainnya itu lebih membutuhkan banyak energi dan biaya dan waktu ya. Jadi jumlah EV-nya itu lebih dari satu. Dan tiap faktor atau variabel terdiri dari dua atau lebih variasi level. Kenapa saya sebut sebagai level atau variasi level? Karena dalam suatu eksperimental ada satu variabel, kalau misalnya kita dimasukkan dalam penelitian eksperimental dan kontrol, maka itu levelnya ada dua, yakni penelitian eksperimental, kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Jadi dua ya. Nah makanya di sini ada desain faktorial paling sederhana, yakni 2 kali 2. 2 kali 2 itu berarti ada nanti 4 kelompok ya. 4 kelompok berarti nanti 4 kelompok, kalau between berarti 4 kelompok yang berbeda. Kalau within berarti 4 perlakuan yang berbeda dalam satu kelompok yang sama. Nah gitu ya. Kalau 2 kali 2. Kalau desain yang lebih kompleks ada juga 2 kali 2 kali 3, berarti 12 kelompok tuh, bayangkan 12 kelompok nanti di random gitu, dimasukin dalam tiap kelompok yang berbeda-beda. Hasil yang diperoleh biasanya main effect, jadi dilihat dulu bagaimana pengaruh. Karena di sini kan ada dua ya, kalau di sini berarti ada 2 IV, di sini ada 3 IV nih. 1, 2, 3, 1, 2. Dengan variasinya 2 kali 2, 2 kali 2 kali 3. Nah, kalau yang 2 kali 2 ini berarti nanti kita lihat pengaruh IV1 terhadap DV, pengaruh IV2 terhadap DV. Kalau misalnya interaction effect, berarti nanti pengaruh IV1 terhadap DV tergantung dengan IV yang lain, misalnya IV2. Nah, kita lihat contoh di samping ini salah satu penelitian disertasi ya. Jadi di sini dia meneliti tentang mortality salience, atau kita bangkitkan tentang kematiannya ya, kematian orang. Jadi dia menggunakan quasi random ya, quasi random dengan ditempatkan dalam 2 kali 2. Nah, berarti ada 2 variabel, yakni mortality salience dan juga pemikiran kata-kata yang berkaitan dengan pemikiran kematian ya. Jadi ada 2. Yang kelompok yang karena ini between subject berarti nanti ada 4 kelompok berbeda ya. Jadi ada 4 kelompok berbeda karena between subject. Ya, kita lihat between subject. Nah, detailnya bagaimana kita lihat. Jadi nanti penelitiannya ini dia bagi dulu 2 kelompok ya, yakni yang mortality salience dan kontrol ini dengan kesakitan gigi ya, sakit gigi gitu ya. Jadi 2 kelompok yang dibangkitkan kematian dan yang sakit gigi, 2 kelompok. Di antara 2 kelompok ini dua-duanya akan dikasih RSI. RS ini self-esteem ya. Jadi panas ini untuk mengukuran emosi positif dan negatif. Dua-duanya tetap dikasih ya. Tapi counterbalance. Counterbalance ini maksudnya
Pokoknya intinya mortality salience nanti akan dikasih 2 alat ukur. Di dental pen juga akan dikasih 2 alat ukur. Jadi sama-sama nih, setara ya, sama. Kemudian nanti di antara mortality salience akan dipecah lagi jadi 2, yakni yang nanti menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan kematian dan nanti kata-kata yang tidak berkaitan dengan kematian atau kontrol. Nanti 2 kelompok dental pen juga demikian, ada yang dikasih kata-kata kematian, ya, juga ada yang berkaitan dengan tidak berkaitan dengan kata-kata kematian atau kontrol grup. Jadi dipisah lagi jadi 2 kelompok, 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok, 4 kelompok nanti dikasih lagi masing-masing sama ya, ada 6 esai counterbalance ya. Jadi di sini ada tentang worldview defense ya. Jadi ada tiap kelompok 4-4-nya dikasih gitu. Jadi ini contohnya 2 kali 2 nih ya. 2 di sini, 2 di sini. Jadi ada 4 totalnya. Nah, nanti mungkin teman-teman akan bertemu dengan contoh yang seperti ini. Mungkin 2 kali 3 berarti nanti ada 2 di sini ya, 3 di sini. Tapi mungkin ada juga 3 kali 2 misalnya ya. Jadi bisa 2 kali 2, 3 kali 2 dan seterusnya. Bisa juga 2 kali 4 misalnya. Single subject design. Kalau ini hanya satu subjek penelitian, biasanya kasusnya unik dan sulit ditemui ya. Kasus-kasus klinis biasanya yang sering. Dan umumnya merupakan applied eksperimental atau intervensi. Meskipun disebut sebagai single subject design, tapi tidak dapat diartikan bahwa dia hanya menggunakan satu partisipan saja atau satu subjek saja. Bisa saja dia menggunakan single subject design, tapi nanti dia menggunakan banyak subjek. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia nanti penelitiannya, dia hanya melakukan penelitian pada prosedur penelitian eksperimental pada satu orang. Kalau sudah selesai, nanti pindah ke satu orang yang lain, pindah ke satu orang yang lain, misalnya ya. Contohnya yang di sini, expanding intervention for children with autism. Ya, jadi sebagai parents sebagai trainers. Jadi sini maksudnya adalah para orang tua nanti disuruh menjadi trainer dan intervensinya menggunakan 3 orang anak, ya, 3 orang anak. Tapi single subject. Loh, kok 3 orang anak tapi single subject? Iya, karena nanti dia penelitiannya 1 orang dulu dengan teknik intervensi, yakni orang tua sebagai trainer, dia lakukan penelitian. Kalau dia ceritanya menggunakan 25 jam atau sekitar 5 jam per hari selama 5 hari ya. Kemudian nanti kalau sudah ke orang yang lain ya, nanti ke orang yang lain lagi. Totalnya ada 3 gitu. Ada 3 orang. Oke. Ada juga yang saya baca pernah 25 orang. Single subject tapi 25 orang. Itu luar biasa ya. Jadi beneran capek gitu ya. Karena akan banyak analisis dan juga perlakuannya itu akan dilakukan 25 kali. Itu 25 kali. Kalau yang sebelumnya yang kayak gini ya, ini 115 orang atau 189 orang itu dalam satu waktu bisa sekaligus gitu ya. Kalau ini bisa jadi beda-beda waktunya atau dalam waktu yang sama tapi paralel gitu, paralel ya. Gitu. Nah, desain eksperimental yang lain. Kalau yang di sini ini ada beberapa jenis ya. Kalau yang pertama ini ditinjau dari tidak sepenuhnya benar-benar eksperimental, jadi tidak di random, ya, tidak ada randomisasi. Jadi kuasi ini jenis yang kuasi ya. Jadi ada variabel lain yang mungkin perlu dikontrol gitu. On-shot case study ini satu kelompok diberi perlakuan dan diukur setelahnya. Jadi X itu perlakuan ya atau manipulasi. Jadi ini artinya satu kelompok diberi perlakuan, setelah itu diberi post-test atau pengukuran DV atau dependent variable terikat. Selesai. Ada juga yang namanya one group pretest post-test design. Ini satu kelompok. Sebelum itu dia di pretest dulu ya, pretest dulu, baru nanti ada post-testnya. Di tengah-tengah post-test nanti ada manipulasi atau perlakuan. Gitu. Kemudian ada juga intake group comparison. Jadi sini dia satu kelompok tapi dibagi jadi 2 gitu ya. Dibagi jadi 2, satu diberi perlakuan, satu tidak diberi perlakuan. Jadi setengah-setengah.
Ya, setengah diberi perlakuan, setengah tidak diberi perlakuan. Yang diberi perlakuan, dua-duanya, ataupun yang tidak diberi perlakuan, dua-duanya tetap diberikan pengukuran DV di akhir, ya, atau post-test. Jadi ini beberapa jenis yang mungkin kita bisa lihat. Kalau contohnya misalnya penelitian, saya ambil contoh tentang penelitian ini aja ya. Kalau misalnya kita pengen tahu efektivitas pembelajaran daring misalnya ya. Kalau one group case study, case study, berarti misalnya angkatan 2019 kelas A nanti diberi misalnya perlakuan berupa pembelajaran secara daring. Setelah ikut pembelajaran secara daring, nanti diukur pretestnya, misalnya pengetahuan atau kemampuan pemahaman mengenai materi kuliahnya. Jadi ada pretestnya di akhir. Kalau yang contoh kedua, one group pretest post-test design, jadi sebelum ikut kuliah daring, diukur dulu kemampuannya. Setelah kuliah daringnya selesai, baru diukur lagi, yang namanya pretest ya. Kalau interact group comparison, berarti angkatan 2019 kelas A dibagi dua, ya, dibagi dua, gitu. Jadi setengah mendapat manipulasi berupa kuliah secara daring, satunya tidak, gitu. Dan nanti di akhir diukur untuk pretestnya. Itu contoh ya. Kemudian ada juga desain lain, yakni true experimental. Ini kapan kita gunakan? Berarti ketika ada randomisasi. Kalau yang sebelumnya tidak ada randomisasi, kalau yang ini ada randomisasi ya. Nah, contohnya. Jadi yang pertama itu ada yang disebut sebagai pretest only control group design ya. Kemudian ada pretest post-test control group design, ada Solomon for group design. Nah, ini mohon maaf, ini R-nya ketinggalan ya, satu ya. Jadi harusnya ada R juga di sini. Oke, saya jelaskan dulu satu-satu. Post-test only group design. Jadi di sini ada randomisasi di mana kelompok satu sampel itu diacak ya secara random dibagi dua kelompok, ada kelompok eksperimental, ada kelompok kontrol. Nanti di akhir nanti diberi perlakuan. Jadi kayak misalnya tadi penelitiannya tentang kuliah daring ya. Berarti nanti angkatan 2019 satu angkatan itu diacak, ditempatkan dalam dua kelompok berbeda. Ada satu kelompok yang diberi kuliah daring, ada satu kelompok yang tidak diberi kuliah daring. Yang diberi kuliah daring dan tidak diberi kuliah daring nanti diadakan pretest ya, pretest. Tapi tidak ada post-testnya. Nah, ini berarti tidak ada pretest tapi ada post-testnya. Kebalik ya tadi penjelasan saya. Jadi ada post-test saja. Nah, jadi ada post-test saja di sini. Ini observasi ya. Kalau R ini random, kalau X ini adalah manipulasi gitu. Contoh yang kedua, yakni pretest post-test control group design. Berarti nanti angkatan 2019 dikelompokkan jadi dua kelompok ya. Sebelum dia ikut kuliah daring atau kelompok yang lain tidak diberi kuliah daring, diukur dulu kemampuannya. Setelah ikut kuliah daring, diukur lagi kemampuannya. Yang tidak ikut kuliah daring juga akan diukur. Jadi ada 4 skor nanti yang dibandingkan. Ya, 4 skor. Kalau ini cuma 2 skor nih ya. Kalau ini ada 4 skor nanti. Gitu. Oke. Ini yang pretest post-test. Jadi ada pretestnya juga, ada post-testnya juga. Kalau Solomon Group for Design ya, ini yang paling katanya sih paling terbaik tapi paling susah. Karena Anda akan mengelompokkan jadi 4 kelompok berbeda. Ya, ada 4 kelompok yang berbeda. Dan misalnya kelompok 1, ini tetap randomisasi, semuanya ada randomisasi ya. Semuanya ada randomisasi. Kelompok yang terakhir juga ada randomisasi. Meskipun saya kelupaan menulis R-nya di sini. Jadi nanti dia akan di random dan nanti kelompok 1 itu akan diberi pretest, diberi perlakuan post-test. Berarti kelompok 1 nanti diberi pretest, diberi kuliah daring, diberikan post-test. Kelompok 2 itu diberikan pretest, tidak diberikan kuliah daring atau kontrol, diberikan post-test. Kelompok 3 itu tidak ada pretest, langsung diberikan kuliah daring, baru diberikan post-test. Kelompok 4 itu tidak diberikan pretest,
langsung dilakukan post test tanpa ada kuliah daring ya di sini ya. Gitu. Jadi langsung. Nah, ini contoh ya, contoh saja. Teman-teman nanti kalau mau merancang ya silahkan dipikirkan mau pakai yang mana ya. Yang jelas kalau yang ada randomisasi berarti di antara 3 di sini. Tapi kalau tidak ada randomisasi maka dipilih di antara 3 yang di sini. Ya. Kalau yang ada faktornya, faktorial berarti yang kita lihat yang di sini tadi, faktorial design ya. Gitu. Baik, kita lanjut. Oke. Pada penelitian itu ada juga yang namanya pilot study ya. Oh, sebelum itu cover story dulu. Kemarin sempat saya bahas tapi belum detail ya. Jadi cover story itu adalah kita menjelaskan secara jujur, lengkap tentang tujuan penelitian pada partisipan. Tapi boleh juga kita melakukan yang namanya active mislead atau deception. Atau maksudnya itu adalah yang tidak diberitahu secara jelas tujuannya apa. Atau tidak secara lengkap. Bisa juga ya, tidak secara lengkap ya. Nah, ini penelitian ada yang kemarin yang video yang sebelumnya saya jelaskan tentang t-shirt ya, membeli t-shirt ya. Ini tidak lengkap diberitahunya. Tapi partisipan tahu kan akan disuruh membeli t-shirt, tapi dia tahu nanti penelitiannya ini tujuannya untuk apa. Ya. Nah, kalau yang benar-benar misleading ya atau deception itu yang penelitian Milgram yang video pertama tadi saya putarkan, atau mungkin nanti kalau teman-teman mau lihat Stanford Prisoner Experiment. Ini contohnya. Ya, silakan nanti ditonton. Boleh atau tidak dilakukan atau tidak menceritakan tujuan awal? Boleh. Ya. Asal tetap nanti di akhir ada debriefing atau pemberitahuan tujuan dan manfaat penelitian gitu ya. Di akhir nanti diberitahunya. Di awal belum gitu. Di awal belum. Banyak ada juga teman-teman yang nanya ya, kalau misalnya di akhirnya dia menolak untuk digunakan datanya, bagaimana Pak? Kalau misalnya dia menolak, otomatis ya tidak bisa diikutkan dalam penelitian, kita hapus datanya kalau dia menolak. Ya, penolakan juga tidak perlu dilakukan, tidak mesti dilakukan di akhir. Boleh saja misalnya setelah sehari atau 2 hari penelitian dia menolak, dia melapor ke kita, menghubungi kita, dia menolak datanya digunakan, maka otomatis kita tidak boleh menggunakan datanya. Kita hapus dari data penelitian, gitu. Nah, gunanya apa cover story? Gunanya adalah untuk melihat respon partisipan senatural mungkin, ya. Jadi tidak dibuat-buat, jadi senatural mungkin, gitu. Baik, lanjut dulu. Pilot study. Kalau pilot study ini langkah sebelum penelitian sesungguhnya. Jadi ibaratnya itu kayak kita melakukan uji coba ya, uji coba. Nah, aspek prosedur ini sudah siap, jadi lengkap, siap dan lengkap. Jadi dari awal sampai akhir kita udah tahu prosedurnya bagaimana. Step by stepnya itu tahu ya, susunannya gitu. Mengacak dulu, menempatkan kelompok, memberi apa dulu, kemudian memberi apa sampai debriefing dan seterusnya. Ya, itu lengkap sudah ada. Dan nanti bisa dijalankan pada kelompok kecil partisipan. Seberapa kecil? Ada yang menyebutkan kurang dari 30 ya. Ada yang menyebutkan kurang dari 30. Tapi ini tujuannya hanya mengevaluasi ya, mengevaluasi sebelum turun lapangan gitu, gladi bersih. Yang perlu ditekankan pada evaluasi di sini adalah tentang stimulus ya, IV dan juga responnya yakni DV. Kemudian validitas variabilitas instrumen juga perlu dievaluasi ya. Makanya kenapa mungkin 30 orang, nanti kita bisa evaluasi tentang instrumen penelitiannya. Cek cover story ya, kemudian mencek instruksi, stimulus, layout ruangan, ya, tampilan ruangan, prosedur, cara pengisian, bahkan juga sampai ke misalnya kalau pakai kertas, itu teksnya bagaimana, warna, bold, font size, spasi, kita tanyakan ke partisipan. Nanti mungkin boleh ditanyakan, tidak semua nggak apa-apa ya, tapi misalnya perwakilan saja. Misalnya dari 30 orang kita tanyakan sebanyak 3-5 orang misalnya. Bagaimana tadi prosedurnya, paham atau tidak? Ya, sementara yang lain nanti mungkin dievaluasi pada validitas instrumen. Pilot study sangat penting ya, karena kita akan tahu apa kendala atau hambatan sebelum melaksanakan penelitian sesungguhnya. Jadi ketika ada hambatan, maka kita bisa atasi nanti pada saat penelitian yang sesungguhnya.
Tidak semua memang ada yang melakukan pilot study, ada yang tidak melakukan pilot study ya, tergantung dengan kebutuhannya. Tapi yang paling optimal sebaiknya dilakukan pilot study dulu sebelum penelitian sesungguhnya gitu. Kadang-kadang di artikel juga tidak menceritakan detail ya, dia melakukan pilot study atau tidak. Atau mungkin katanya itu bukan pilot study gitu ya. Atau juga dengan uji coba gitu. Nah, apa langkah yang berikutnya? Nah, kita sudah mulai masuk ke bagian akhir materi hari ini. Jadi, langkah yang berikutnya setelah kita pilot study ya kita mulai ambil data gitu. Kita sudah hasil pilot study-nya udah bagus, misalnya kita ambil data penelitian. Pengambilan data itu ada yang offline, ada online, ada kombinasi ya. Yang manapun bisa digunakan. Jadi tidak ada masalah. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan rancangan penelitian. Ada yang memang dari awal rancangannya online, maka harus dari awal online saja. Ada yang dari awal rancangannya offline, maka offline saja. Ada yang kombinasi, ya. Alur kita harus bisa pastikan bagaimana caranya. Rangkaian material eksperimental, manipulasi, pengukuran DV, debriefing harus sistematik. Semuanya harus detail, sebelum turun lapangan sudah ada semua. Setelah turun lapangan, maka kita sudah memastikan bahwa prosedur atau kaidah penelitiannya sudah terpenuhi semua. Setelah turun lapangan, kita mulai analisis data. Analisis data biasanya macam-macam ya. Ini cuma beberapa jenis yang saya jelaskan ya. Ada kalau misalnya 2 kelompok saja menggunakan uji T. Kalau 2 kelompoknya itu beda, between subject menggunakan independent sample t-test. Kalau yang sama, paired sample t-test. Ya. Kalau yang satu kelompok saja, itu one group sample t-test ada juga. Uji perbedaan yang lebih dari 2 kelompok, berarti yang faktorial ya. Atau bisa juga tidak faktorial tapi lebih dari 2 kelompok. Misalnya kelompok eksperimental 1, kelompok eksperimental 2, kelompok kontrol, ada 3 kelompok. Nah, itu berarti menggunakan uji F. Uji F ya. Uji bisa one way ANOVA, two way ANOVA kalau IV-nya ada 2 ya. Ada juga repeated measure ANOVA kalau within subject. Nah, itu bermacam-macam. Nanti mungkin akan detail dijelaskan pada pertemuan 13 ya. Ada juga uji regresi yang tadi punya contohnya Rahmi 2017, itu uji regresi tapi moderasi kalau tidak salah. Ada juga non-parametric yang tidak memenuhi distribusi data normal, maka menggunakan non-parametric seperti Mann-Whitney, Wilcoxon, ya, Friedman test, dan seterusnya, macam-macam. Nah, kurang lebih itu yang saya jelaskan, ya. Dan ini yang terakhir, yakni tentang tren penelitian psikologi. Pada saat ini, trennya itu sudah mulai masuk ke penelitian eksperimental online, jadi menggunakan laboratorium online, menggunakan website, ya, menggunakan website. Itu ada yang survey based online eksperimen, jadi dia menggunakan platform survei online berbayar biasanya yang ada randomisasi. Kalau Anda menggunakan GFORM itu tidak ada randomisasi, tapi mungkin bisa diatasi dengan cara misalnya dibikin 2 GFORM berbeda ya, nanti yang kelompok kontrol dikasih GFORM A, kelompok eksperimen dikasih GFORM B misalnya, bisa begitu. Tapi berarti kita harus merandomnya itu sebelum penelitian ya, kita sudah dapat data partisipan, kita buat penempatan-penempatannya, nanti kita berikan alat ukur yang atau materi eksperimental yang berbeda-beda pada GFORM A, GFORM B. Tapi kalau yang menggunakan Qualtrics, SurveyMonkey, Lem Survey, dia sudah menggunakan sistem randomisasi di survei platformnya, jadi bisa. Ada juga yang sudah mulai menggunakan penelitian perilaku tampak ya. Jadi sudah tidak menggunakan self-report saja. Jadi sudah misalnya mengukur perilaku yang tampak. Kalau misalnya perilaku donasi, berarti beneran nanti didonasi duitnya. Donasi uang. Kalau misalnya penelitiannya menolong, berarti beneran menolong. Kita lihat dia bener nggak menolong orang gitu ya. Ada juga menggunakan survei komputer, ada juga menggunakan mungkin otak gitu ya, pakai fMRI misalnya. Ada juga penelitian pada binatang yang nanti kita lihat hasilnya digeneralisasikan pada manusia ya, tapi mungkin tetap ada batasan-batasannya. Ada juga yang keluar dari laboratorium menggunakan lingkungan fisik, dan nanti ada juga yang menggunakan replikasi, yang ini merupakan tugas penelitian eksperimental kalian ya, untuk replikasi. Replikasi sudah saya jelaskan pada video yang lain. Baik, teman-teman sekalian, demikian
materi saya mengenai tipe dan desain eksperimental. Secara lengkap mungkin teman-teman bisa baca di internet, sudah banyak sekali. Ini hanya salah satu bantuan untuk teman-teman untuk memahami, ya. Nanti juga kalau kalian sudah membaca artikel jurnal eksperimental akan lebih paham, ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada keliru dalam penyampaian saya. Tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.